Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua Trascending Alchemy God atau yang biasa kalian kenal sebagai Shen Xiang. Untuk di episode sebelumnya Shen Xiang berhasil menyelamatkan salah satu wanita yang memiliki nama sebagai Duan Muyun. Mereka memasuki reruntuhan Kaisar Qinglong. Di sana mereka melihat adanya teratai 9 kelopak. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Shen Xiang terus-terusan mendapati pandangan kalau di dalam danau ini adanya sebuah pedang yang bisa untuklah mengalahkan ular naga piton. Sontak, Duan Muyun atau Nona Yun sungguhlah tidak percaya bagaimana bisa dia mengetahui semua itu. Alasan dia bisa tahu karena dia memiliki ilmu naga hijau, jadi dirinya bisalah merasakannya. Setelah memperlihatkan kekuatannya, Duan Muyun langsunglah mempercayainya. Dia akanlah mengulur waktu, sedangkan untuk Shen Xiang bertugas untuklah mengambil pedang hijau. Akan tetapi, secara tiba-tiba, tubuhnya merasakan sakit yang begitu luar biasa. Ternyata di tubuhnya Duan Muyun terdapat sebuah segel. Dengan begini, dia tidaklah bisa untuk mengeluarkan 30% kekuatannya. Alhasil dia pun dihajar hingga babak belur. Sedangkan untuk Shen Xiang, dia akhirnya berhasil untuklah mencabut pedang hijau. Benar saja kalau pedang hijau ini bisa untuklah mengalahkan ular naga piton. Hanya dengan satu kali serangan saja, dia langsunglah modiar. Lagi dan lagi, Duan Muyun jatuh di pelukannya Shen Xiang guys. Ternyata untuk si naga piton ini sama sekali belumlah berakhir. Dia kembali bangkit dan menerjang. Lantas, Shen Xiang yang sudahlah percaya diri, dia langsunglah mengayunkan pedangnya, membuat si naga piton langsunglah mengerang kesakitan. Alhasil, si naga piton ini mendapati beberapa tebasan. Dan ketika dia inginlah melarikan diri, Shen Xiang tidaklah membiarkannya begitu saja. Sehingga tebasan dan tusukan teruslah menghantui si naga piton. Dengan akhiran, satu ayunan pedang berhasil menusuk kepalanya yang membuat hidupnya benar-benar berakhir. Melihat aksi dari Shen Xiang membuat Duan Muyun benar-benar terpesona dengannya guys. Benih-benih cinta sudah mulai tumbuh. Lalu Shen Xiang meminta untuklah mengeluarkan obat olesnya dan dia akanlah mengoleskan luka-lukanya. Dia menolaknya, lebih baik menyerap teratai 9 kelopak, maka lukanya akanlah sembuh. Dan Shen Xiang melihat dia yang berdiri saja sudah sangatlah kewalahan, apalagi untuklah berjalan. Sehingga Shen Xiang membopong tubuhnya, membuat Duan Muyun kembali salah tingkah. Sesampainya di sana, mereka berdua langsunglah menyerapnya. Dan ternyata ini adalah teratai hijau api 9 kelopak. Untuk Shen Xiang sendiri, dia berharap besar dengan teratai ini bisalah memulihkan kekuatan spiritual dari Bai Yuyu. Selagi dalam penyerapan, Su Meiyou juga membantu untuklah memulihkan Bai Yuyu. Benar saja, dengan teratai api hijau, Bai Yuyu berhasil untuklah dipulihkan. Kini dia kembali untuk tersadarkan guys. Kali ini lebih cepat daripada Su Meiyou. Namun ketika dia melihat apa yang sedang terjadi, Bai Yuyu sungguhlah tidak menyangka kalau ini adalah teratai hijau api. Sebab ini adalah harta yang begitu sangatlah langka. Namun, Bai Yuyu memberitahu adanya suatu misteri yang masih belum terpecahkan dalam teratai hijau api. Memang, untuk teratai hijau api ini bisa membuat seseorang meningkatkan kultivasinya dalam waktu yang begitu cepat. Buktinya saja, untuklah Shen Xiang, dia berhasil untuklah menerobos. Padahal dia belumlah sepenuhnya
menyerap kekuatan dari teratai hijau api. Duan Muyun membenarkannya kalau teratai api hijau adalah harta yang begitu langka. Apalagi ya untuk teratai ini sangatlah cocok dengan kemampuan mereka berdua. Jadi ya dia bisa untuklah menerobos dengan cepat. Ditambah luka dari Duan Muyun juga berhasil untuklah ditekan sementara waktu. Dan secara tiba-tiba terjadinya getaran begitu dahsyat. Beberapa batu mengalami reruntuhan dan terlihatlah sebuah portal berwarna hijau yang menandakan itu adalah pintu keluar. Melihat itu, mereka akhirnya memiliki harapan untuklah keluar. Namun dengan begini, mereka akanlah berpisah. Sebab ya, mereka berdua memiliki rumahnya masing-masing. Sehingga ya, mereka berjalan menuju portal hijau. Di dalam perjalanannya, Duan Muyun sangatlah penasaran apa yang dia rencanakan setelah meninggalkan reruntuhan ini. Mendengar pertanyaan tersebut ya, Shen Xian hanyalah menghela napas. Untuk saat ini, keluarga dia dalam bahaya besar. Jadi ya, dia akanlah kembali untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan setelah dia mengurusi masalah ini, maka dia akanlah berguru ke sekte seni bela diri. Duan Muyun bertanya, dia akanlah pergi ke sekte mana? Untuk saat ini ya, dia sama sekali belumlah memikirkannya. Sehingga dia pun memberikan saran, datanglah ke sektenya dan dia tidak perlu memikirkan hal lain. Maksudnya ya, lu kagak perlu untuklah mendaftar ataupun mengikuti ujian masuk. Hanya dengan membawa token miliknya, maka ya dia akanlah mudah untuk memasukinya. Setelah mengambil token tersebut, Shen Xian barulah tahu kalau Duan Muyun berasal dari Akademi Taiwu. Dan dia sungguhlah berterima kasih, serta berjanji dia pasti akanlah datang untuklah mencarinya. Dan secara tiba-tiba, untuk piton naga ini mengeluarkan fluktuasi energi, dan keluarlah inti jiwanya yang disebut sebagai pil binatang. Mereka menjadi begitu senang karena ya untuk pil binatang bisa digunakan sebagai meningkatkan kultivasinya. Namun ketika ingin diambil oleh Shen Xian, Duan Muyun langsunglah mendorongnya. Ternyata untuk pil binatang ini bukanlah sebuah pil, melainkan adalah sebuah jebakan. Dan secara tiba-tiba, pil binatang langsunglah meledak, mengeluarkan asap berwarna pink. Ya, dari warnanya saja kalian sudah pasti menduga-duga ya, yang dimana ini adalah kabut mempesona. Ya intinya akan saling tertarik satu sama lain lah. Dan mereka pun terkena efeknya. Untuk Duan Muyun yang mengetahui ini akanlah menjadi bahaya besar, dia langsunglah mencoba untuklah menghilangkan efeknya. Namun usahanya terlihat sia-sia. Begitu juga dengan Shen Xian yang baru menyadari kalau dirinya telah terkena efeknya, dia mencoba untuklah menghilangkannya. Namun tetap saja efek ini terlalu kuat. Mereka berdua semakinlah panik dan tubuh terasa panas. Hal ini membuat Duan Muyun langsunglah menyelam ke dalam air. Begitu juga dengan Shen Xian langsung membasuh mukanya dengan air. Dan secara tiba-tiba ya Duan Muyun muncul ke dalam permukaan dan langsunglah bercumbu guys. Wadah! Alhasil, mereka melakukan kultivasi ganda di dalam air. Waduh. Sesingkatnya, mereka yang telah selesai melakukan kultivasi ganda, Duan Muyun terlihat mulai menyesali atas perbuatannya. Dan ketika dia inginlah mengambil pedangnya dan mengakhiri hidup dari Shen Xian, dia langsunglah teringat kalau Shen Xian lah yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia adalah sang penyelamatnya, serta memiliki hutang yang begitu banyak kepada Shen Xian. Alhasil, dia mengurungkan niatnya. Namun, ketika dia membelai rambutnya dan secara tidak disengaja, dia menemukan sebuah jepitan rambut. Melihat itu ya, dia mengingat perkataan dari Shen Xian kalau dirinya inginlah masuk ke sekte bela diri karena memiliki janji kepada seseorang. Dari sinilah dia tahu kalau Shen Xian sudahlah memiliki seorang kekasih. Dirinya terlihat sedikitlah kecewa dan dia berharap setelah dia bangun dan keluar dari sini,
tolong lupakan kejadian sebelumnya. Dan Duan Mu'yun pergi untuklah meninggalkannya guys. Tidak berselang lama, akhirnya Shen Xiang juga tersadarkan. Secara tidak disengaja, jepitan rambutnya juga terjatuh. Ditambah Duan Mu'yun juga sudah tidak berada di sana. Hal ini membuat Shen Xiang langsunglah berpikir keras. Namun dia teringat kalau ayahnya masihlah terluka serta dalam bahaya besar. Jadi untuk sekarang lebih penting untuklah menyelamatkan ayahnya. Sehingga dia juga keluar dari reruntuhan Kaisar Qinglong. Sementara itu untuk Shen Tianfu alias ayahnya Shen Xiang, dia telah berada di luar. Terlihat ya kalau dia ini sedanglah berada di hutan terlarang guys. Alasannya dia telah mengikuti jejak pertempuran sepanjang jalan dan malah berakhir sampailah ke sini. Sebagai ayah, dia sungguh begitu khawatir karena untuk anaknya benar-benar begitu nekat. Dia tidaklah menyangka kalau Shen Xiang telah memasuki hutan yang tidaklah bisa kembali. Ya, sebut saja hutan terlarang lah. Ketika dia berniat menyusul anaknya, datanglah pelindung Yao atau si rambut putih yang telah menunggunya sejak lama. Buset, benar-benar ditunggu sama dia ya. Dan kita bersambung untuklah di episode 11. Tersisa untuklah satu episode untuk Trascending Alchemy God. Dengar-dengar sih kalau Tonghua ini akanlah mendapati lanjutannya guys. Namun itu hanyalah sebuah rumor. Masih belum dipastikan karena untuk ofisialnya saja belumlah memberitahu kepastian guys. Untuk episode kali ini ya, lagi-lagi kita diberikan fanservice dari Duan Mu'yun dan Shen Xiang. Ditambah untuk Shen Xiang juga mendapati keuntungan besar. Dari menyerap teratai api hijau, Bai Yuyu berhasil diselamatkan atau pulih kembali lah. Dan juga dia mendapati pedang hijau. Maka dengan begini, dia akanlah mendapati warisan dari Kaisar Qinglong atau Kaisar Naga Hijau. Ya, kemungkinannya untuk di episode berikutnya, Shen Xiang akanlah mendapati kemampuan terbaru guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.